Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang diberikannya kepada kita sekalian yang tidak terhingga sampai pada hari ini. Sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas kita, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kita tentang kalimat hikmah pada hari ini, Minggu tanggal 19 Juli 2020 adalah renungkanlah ciptaan Allah di dunia ini agar Allah menunjukkan kesempurnaan zatnya di akhirat kelak. Tema itu diungkapkan oleh Ibnu Athaillah dalam kalimat bahasa Arab yang sangat sederhana tetapi maknanya sangat dalam. Kalimatnya singkat, tetapi maknanya luas. Kalimatnya mudah dibaca, tetapi sangat menyentuh hati dan perasaan. Apa kata Ibnu Athaillah di dalam kalimat hikmahnya yang 100 ke-16? Amaraka fi hadhihi dari bin nazri fi mukawwanatih wa sayakshifu laka fi tilkad dari an kamali zatihi. Saya ulangi. Amaraka fi hadhihi dari bin nazri fi mukawwanatih wa sayakshifu laka fi tilkad dari an kamali zatihi. Kalimat Ibnu Athaillah itu dapat diterjemahkan sebagai berikut. Dia memerintahkanmu di dunia ini untuk merenungkan ciptaan-ciptaannya, dan dia akan menyingkapkan kesempurnaan zatnya di akhirat kelak. Saya ulangi, kalimat hikmah Ibnu Athaillah itu dapat diterjemahkan sebagai berikut. Dia memerintahkanmu di dunia ini untuk merenungkan ciptaan-ciptaannya, dan dia akan menyingkapkan kesempurnaan zatnya di akhirat nanti. Kata kuncinya adalah alam dunia dan makhluknya, dan alam akhirat bersama zatnya. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Khalik, pencipta seluruh wujud yang ada di jagat raya ini. Tidak terkecuali, mulai dari benda mati sampai pada manusia. Semua wujud yang ada di dunia ini adalah makhluknya, ciptaan-ciptaannya, atau yang disebut oleh Ibnu Athaillah mukawwanatihi, ciptaan-ciptaannya. Allah sendirian yang menciptakan semua ini. Tidak ada yang bantu, tidak ada yang sekutu dengan Allah. Manusia adalah ciptaan Allah. Seluruh yang ada di sekitar manusia dan di sekelilingnya adalah ciptaan Allah. Karena itulah, maka Allah disebut Tuhan seluruh alam, Rabbul Alamin. Hal ini seperti dinyatakan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 101. Allah menyatakan dalam firman-Nya,
yang terjemahannya adalah sebagai berikut. Katakanlah wahai Muhammad, perhatikanlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Para pencinta kalimat Ibnu Athaillah, di dalam ayat yang lain, di surat Ali Imran surat ketiga ayat 190, Allah menyatakan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Orang yang berakal memikirkan, merenungkan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana Allah menciptakan siang dan malam. Yang pasti bagi mereka semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa ayat lain yang disebutkan yang berkaitan dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Surat An-Nahl misalnya ayat 79, ketika Allah menyatakan, tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas? Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar tanda-tanda kebesaran Allah. Karena itulah para pencinta kalimat Ibnu Athaillah menyampaikan bahwa renungkanlah Tuhanmu melalui penciptaan-penciptaannya, melalui alam-alam ini. Renungkanlah Tuhanmu lewat ciptaan-ciptaannya itu. Dengan melihat itu, maka di balik apa yang kamu lihat itu ada Allah. Kamu tidak sanggup melihatnya karena penampakan diri Allah berada di balik yang diciptakannya itu. Ketika Anda memandang ayam, di balik itu ada Allah. Ketika Anda memandang kerbau, di baliknya itu ada Allah. Karena Allah tertutup oleh hijab mereka. Penampakan Allah di bumi adalah pada seluruh ciptaannya. Lihatlah kepada bumi, karena penampakan Allah ada di bumi. Lihatlah kepada langit, karena penampakan Allah ada di langit. Lihatlah kepada semua yang ada di sekitarmu, karena penampakan Allah ada pada semua yang ada di sekitarmu. Allah memerintahkanmu di dunia ini untuk memperhatikan ciptaan-ciptaannya, agar dengan mata batinmu kau melihatnya tampak pada mereka. Dengan mata hatimu, mata batinmu kamu melihatnya, tetapi mata kepalamu tidak akan bisa melihat Allah. Mereka ada di balik hijab dari ciptaan-ciptaannya itu. Yang engkau bisa lihat dengan mata kepalamu hanyalah ciptaan-ciptaannya. Sedangkan Allah sendiri penampakannya ada di balik ciptaan-ciptaannya itu. Karena itu dengan memperhatikan ciptaan-ciptaannya, maka di situ Anda meyakini ada Allah di balik itu. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah, di dunia ini mereka melihat Tuhan tampak di ciptaan-ciptaannya yang ada di alam semesta ini dengan mata batin mereka, bukan dengan mata kepala mereka. Hanya mata batinlah yang bisa melihat Tuhan di alam dunia ini, sedangkan mata kepala tidak akan sanggup melihat Tuhan. Karena Allah menampakkan dirinya kepada ciptaan-ciptaannya itu di balik hijab ciptaannya. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan hambanya untuk mengamati
dan merenungkan ciptaannya. Kemampuanmu melihat Tuhan tergantung pada kadar penampakannya di hadapanmu. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhirat nanti, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka yang mampu menghayati, merenungkan ciptaan-ciptaan Allah dengan melihat Allah dengan mata batin itulah. Orang-orang yang arif kepadanya lah. Orang-orang yang menjadi kekasihnya lah. Orang-orang yang dicintainya lah. Yang akan sanggup melihat Allah secara langsung di akhirat nanti tanpa ada hijab dengan cahaya mata kepala mereka sendiri. Disitulah bedanya. Penampakan Allah di dunia ada di balik ciptaannya. Penampakan Allah di alam akhirat langsung bisa dilihat oleh manusia secara langsung dengan mata kepala mereka. Hal ini misalnya dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 26. Yang menjadi inti itu ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadirah. Wajah-wajah orang yang beriman pada hari itu berseri-seri. Karena apa? Mereka akan mendapatkan bahagian dari pahala-pahala amal mereka. Ila rabbiha nazirah. Mereka melihat Tuhan mereka. Ini para pencinta ilmu hikmah. Di sana nanti orang-orang beriman bisa melihat Allah. Tetapi orang-orang kafir, wa wujuhu yauma idzin basirah, dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram durja. Kenapa? Tazunnu ayyuf ala biha faqirah. Mereka yakin bahwa mereka akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat. Inilah bedanya para pencinta kalimat hikmah. Orang-orang yang beramal soleh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh sangat mencintai Allah dan mereka dicintai Allah. Mereka sangat arif dengan Allah dan mereka menyayangi Allah. Maka mereka itu nanti akan dapat melihat Allah secara langsung dengan mata kepala mereka. Sementara di dunia ini mereka belum bisa melihat Allah karena Allah ada di balik ciptaannya. Para pendengar, pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang saya bisa sampaikan pada hari ini menjadi bahan renungan kita sebagai santapan malam kita pada malam ini. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Marilah kita melihat Allah di balik ciptaannya dengan mata hati kita, dan hati yang bisa nembus itu adalah hati yang suci. Para pendengar, pencinta kalimat hikmah, sekian dulu pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.